Gue pribadi sih seneng ya sama Realme nih. Setelah mereka kemarin itu ngeluarin varian mid-range-nya yang terbaru yaitu Realme 9 Pro Series, seakan belum puas nggak pakai lama, langsung masukin flagshipnya yang sempat rame juga. Karena menggunakan bahan daur ulang kertas yaitu nih, Realme GT2 Pro. Tambah seneng lagi karena ternyata yang GT pertamanya yang hitam kuning ini tuh nggak masuk ke Indonesia. Nah, yang kedua ini akhirnya masuk. Kan jadi makin seru gitu ya, kalau flagship itu makin rame yang masuk ke sini. Dan ini ya, teman-teman tuh pasti udah lihat juga unboxing di channel teman-teman gue yang lain. Di sini gue ngebahasnya langsung aja review. So, mari disimak sampai kelar. Hai semua, gue Wasa. Ini kalau gue lihat-lihat di kolom komentar teman-teman yang lainnya yang udah pada tayang videonya, banyak dari teman-teman yang nyangkain kalau material belakangnya ini pure dari kertas aja, yang jadinya tuh kepikiran juga kalau kena air bisa langsung sobek atau langsung rusak. Nah, kenyataannya nggak begitu kok guys. Ini gue kasih air di atasnya dan gue garuk-garuk sedikit nih, back covernya masih aman-aman aja. Terus dicoret-coret pakai pensil juga bisa ini sebenarnya, dan bisa dihapus juga. Gue udah bikin postingannya di Instagram gue, jadi monggo aja mampir ya nantinya. Anyway, maksudnya kertas di sini itu bukan pure banget dari kertas guys, melainkan materialnya adalah biopolimer namanya. Nah, secara sentuhan bagian belakangnya ini masih berasa banget kayak polikarbonat. Cuma impactnya, kalau polikarbonat itu kan ya materialnya benar-benar plastik. Jadi limbahnya itu susah terurai dan mesti dibakar yang bikin tingkat karbon jadi makin tinggi. Bedanya sama biopolimer, materialnya ini tuh nantinya bisa terurai di dalam tanah. Jadi nggak perlu dibakar, jadinya ya nggak bikin tingkat karbon makin tinggi. Nah begitu kira-kira simpelnya si Realme yang kerjasamanya itu dengan Sabic bikin material back cover handphone ini dibuat ada pola-polanya seperti ini ya. Berkat kerjasamanya juga dengan desainer ternama Naoto Fukasawa. Nih ada tanda tangannya juga di belakang. Pindah ke bagian depannya, ini juga berasa banget flagshipnya. Layarnya punya ukuran 6,7 inci flat display, yang mana gue seneng nih model kayak gini karena nyari anti goresnya gampang dan teman-teman coba perhatiin bezel layarnya. Ini rata men, dagunya nggak tebel sendiri. Kacanya pakai Corning Gorilla Glass Victus, panelnya AMOLED LTPO 2.0, fingerprintnya dalam layar, resolusinya 2K yang bisa kita atur manual ya resolusinya di menu setting. Terus refresh rate-nya juga 120 Hz dengan touch sampling yang lumayan ngeri nih ya, 1000 Hz guys. Buset ini mah main real drum, aman coy, nggak ada delay-delaynya. Oh iya, fingerprintnya juga ini bisa buat sensor heart rate juga. Buat multimedia ngemanjain banget sih pokoknya. Layarnya juga support HDR10+, speakernya stereo atas dan bawah yang menyatu sama earpiece bagian atasnya. Terus ini punch hole kameranya juga kecil nih bagian depannya. Sektor chipset ya karena ini adalah flagship jadi pakainya Snapdragon 8 Gen 1. Dipaduin sama RAM 12GB yang kita bisa expand lagi 7GB dan internal storage 256GB ngehasilin skor Antutunya ini 1 jutaan guys, gede banget. Buat main game, handphone ini auto rata kanan. Main PUBG aja semua grafik bisa di frame rate-nya ekstrim, bahkan settingan Ultra HD juga ada. Cuma kalau gue sih lebih demen mainin Apex Legends nih sekarang-sekarang. Setengah jam main di settingan paling kanan, ekstrim berasa hangat-hangat mulai panas. Tapi ya nggak ganggu-ganggu banget kok. Soal gaming di Realme GT2 Pro ini tuh juga aman, soalnya ada stainless steel vapor cooling buat ya coolingnya. Dan kalau dirasa kurang performanya juga ada GT mode seperti biasa ya. Cuma kalau menurut gua ini tanpa GT mode juga udah lumayan kenceng sih. Kapasitas baterainya 5000 mAh yang SOT-nya juga lumayan irit nih, nyentuh 8,5 jam. Terus buat ngecasnya dari 3% sampai full cuma makan waktu 40 menitan aja. Seperti biasa lah ya, Super Dark 65 watt juga emang bisa diandelin lah. Lanjut sekarang ke bagian kameranya. Nah ini juga lumayan seru guys. Jadi kemarin kan udah gue bahas ya Oppo Find X5 Pro yang lensa mikronya itu udah nggak ada. Kali ini tuh pindah kayaknya ke Realme GT2 Pro ini guys. Lengkapnya tuh mulai dari kamera depan ini resolusinya 32 megapiksel. Lensa belakangnya ada 3. Lensa utamanya 50 megapiksel, sensornya Sony IMX766. Lensa fisheye, ya guys. Lensa fisheye ini ya bukan sekedar ultra wide lagi pokoknya. 50 megapiksel juga. Dan sensornya Samsung ISOCELL JN1. Serta lensa terakhir adalah lensa mikro 3 megapiksel 40 kali zoom. Nih, UI kameranya kayak begini.
Kalau di mode foto biasa kita bisa dapat lensa ultra wide standar ya kayak handphone lain. Tapi di sini kita bisa lanjut ke mode more dan ada opsi 150 derajatnya. Nah, ini yang bikin lensa fisheye-nya tuh juga ada dua pilihan lagi. Mau yang vignette atau yang nggak ada vignette-nya. Terus buat lensa mikro di sini dibantu juga sama dua LED flashnya di belakang ya, nyala barengan kalau dipakai lensanya atau dipakai mode si mikroskopnya ini. Kita bisa ngelihat banyak visual baru sih kalau pakai mode ini. Gimmick sebenarnya ya nggak begitu kepake-pakai banget juga sehari-hari, tapi senang aja kan kalau misalkan kita lagi iseng-iseng gitu bisa mainin lensa yang jarang banget ada di handphone lain. Dan malah kalau menurut gue pribadi lensa mikro ini sebenarnya lebih seru sih ketimbang lensa makro. Kita tuh bisa ya iseng aja motret kulit kita dari deket, iseng motret baju juga bisa kelihatan seratnya ataupun ya yang lain-lain lah. Ini LED di belakang juga kan ada dua. Kita kalau nyalain center ini cuma atas aja yang nyala. Tapi kalau kita motret pakai flash, nah ini kedua LED-nya nyala barengan. Terus buat rekaman videonya juga agak jomplang sih menurut gue nih, di kamera depan sama kamera belakangnya. Soalnya yang belakangnya itu bisa nyampe 8K 24 fps dan 4K-nya juga bisa 60 fps, sedangkan kamera depannya cuma mentok di 1080p 30 fps aja paling tingginya. Oke, ini yang 1080p 60 fps lagi gue cobain dulu nih di bawah jalan biasa. Dan sambilan kita ngerekam ini bisa ngerubah lensanya sih. Kita tuh ubah ke ultra wide bisa. Terus kalau mau di zoom juga bisa tanpa harus nge-stop dulu ya. Balik lagi ke normalnya. Gitu. Sekarang coba kalau misalkan ini warna hijau daunnya seperti ini. Terus coba autofokusnya. Oke, cepet deh. Oke, nice. Oke, kita coba yang 4K-nya abis nih. Ya, 4K 60 fps tuh gue bawa jalan seperti ini. Coba detail nih bebatuan, bagus nggak? Ih, cakep cuy autofokusnya. Lihat tuh, ngeblur yang batu di belakang itu, yang kerikil-kerikilnya. Jangan yang batu putih ininya tajam sih. Nice ya. Oke, kalau 4K 60 fps nggak bisa ke ultra wide langsung tuh. Ini udah gue lagi gerak-gerakin sih. Lensanya nggak bisa kalau ultra wide, tapi kalau zoom kayaknya bisa tuh. Tapi ini secara digital sih. Kurang kalau zoom ya. Jadi mendingan udah standar aja 1x aja. Buat 4K 60 fps nya guys. Autofokusnya, wih, cakep ya. Oke, lanjut. Oke, ini yang selfie-nya 1080p 30 fps sih sepertinya. Nggak bisa 60 soalnya. Aneh ya, kamera belakang bisa sampai 8K tapi yang depannya cuma 1080p doang nih. Ini Realme harus benerin softwarenya lagi nih biar lebih kecil lagi. Kamera depan bisa 4K lah harusnya lah. 4K 60 fps lebih menyenangkan, ya kan? Ini rambutku udah mulai panjang, udah mesti dipotong lagi. Oke lah, lanjut. Intinya menurut gue sih handphone ini tuh unik ya luar dalam. Dari luar ada material biopolimer, dari dalam ada dua lensa unik yang bisa kita pakai kalau lagi iseng-iseng. Terus kalau ngomongin main game lancar, nonton juga enak, luas, bezelnya rata, speakernya juga stereo, baterainya awet, ngecasnya cepet, punya teknologi juga hyper smart antenna switching.
Wi-Fi enhancer juga bisa gitu ya, kayak auto switch ke sinyal Wi-Fi yang lebih bagus, serta 360 derajat NFC yang nggak ribet tuh. Biasanya kalau kita mau ngetapnya di bagian depan atau di belakang, ini ya sama-sama aja. Kesimpulan gua untuk Realme GT2 Pro ini yang dijual dengan harga 10 juta, apalagi kalau flash sale-nya itu cuma 9 jutaan, ini menurut gua worth it sih buat teman-teman yang emang lagi nyari handphone flagship yang unik. Segala kebutuhan harian teman-teman pasti aman-aman aja. Dan ini handphone juga bisa diandelin. Saran dari gua, pakein casing transparan lain aja teman-teman, beli di luar gitu ya, biar kelihatan warna putihnya si handphone ini. Soalnya menurut gue emang agak aneh sih si Realme kenapa masih aja ngasih casing yang berwarna abu-abu kayak gini di semua lini GT seriesnya sampai saat ini. Agak aneh emang. Mungkin hemat produksi kali ya. Ya udahlah, pokoknya segini aja yang bisa gua sampaikan ke teman-teman terkait handphone Realme GT2 Pro ini. Silahkan kalau mau ikutan beli, nanti linknya gue taruh di deskripsi di bawah. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong ya teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.